Berita Bahar bin Smith ditembak, ini bohong atau benaran gak sih? Ya, ini adalah sebuah tulisan di thumbnail yang diposting oleh Bang Denny Siregar di channel YouTube Cokro TV. Dan teman-teman, di sini saya akan bagikan kepada kita semua bagaimana komentar yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar ya soal berita ditembaknya Bahar bin Smith. Ya, ikuti video ini dari awal sampai selesainya, teman-teman. Pagi tadi, mendadak saya baca berita kalau Bahar bin Smith ditembak oleh orang nggak dikenal. Saya nggak kaget sih baca beritanya, tapi ya lumayanlah pengen baca kronologisnya buat hiburan. Menurut cerita pengacara Bahar yang melaporkan kasus ini ke polisi, Jumat kemarin Bahar sedang nyetir mobil sendiri di daerah Kemang, Bogor. Tiba-tiba Bahar turun dari mobil untuk mengecek mesinnya. Gak jelas tuh kenapa mesin mobilnya si Bahar. Apakah mati karena karburatornya panas atau akinya lupa diisi. Pokoknya dia turunlah dari mobil. Nah, waktu Bahar ngecek mesin itu, tiba-tiba katanya nih dia ditembak oleh orang gak dikenal sehingga yang kena perutnya. Pengacara Bahar Smith membawa baju dan sorbannya Bahar Smith yang berdarah ke polisi sekaligus dia membuat pengaduan di sana. Bahar bin Smith adalah mantan narapidana yang pernah masuk penjara 2 kali. Pertama, karena dia terbukti melakukan penganiayaan kepada 2 anak kecil yang membuat Bahar Smith akhirnya dipenjara 3 tahun lamanya. Kasus kedua, Bahar dituduh menyebarkan berita bohong atau hoax waktu sedang ceramah dan dia dipenjara selama 6 bulan. Bukannya tobat karena sudah dipenjara. Video-video Bahar Smith banyak tersebar di media sosial ketika dia ceramah dengan memaki-maki sampai keluar kata-kata binatang di dalam ceramahnya. Kabar kalau Bahar Smith itu ditembak bukannya mendapatkan simpati banyak orang, tapi malah dapat cemoohan. Sudah nggak kurang-kurang aksi playing victim dimainkan oleh Bahar Smith dan rekan-rekan sesama jenisnya. Pernah tahun lalu tuh, Bahar Smith juga melaporkan kalau pesantrennya dilempari 3 kepala anjing. Tapi nggak jelas juga kasus ini, hanya beritanya aja yang menyebar seolah-olah terjadi teror terhadap Bahar Smith. Dulu juga tuh sempat rekan Bahar yaitu Rizik Syihab suka mengarang cerita kalau dia itu sedang diteror. Pernah Rizik Syihab hembuskan isu kalau mobil dia tiba-tiba dibakar waktu dia sedang ceramah. Rizik Syihab juga pernah cerita kalau dia pernah ditembak oleh seorang sniper tapi dia lolos. Sampai sekarang nggak pernah kebongkar siapa snipernya. Tapi Rizik malah kabur ke Saudi pada waktu itu dan baru balik sesudah bertahun-tahun lamanya. Permainan playing victim ini memang khas sekali permainan mereka, meski terlalu kasar dan gak sempurna. Cara playing victim ini adalah cara untuk menarik simpati banyak pengikutnya supaya mereka terbakar emosinya karena ulama mereka terancam. Dan model playing victim ini tentu diikuti oleh sebaran-sebaran propaganda lewat media sosial, mengajak supaya para pengikut mereka untuk melindungi ulama mereka dengan darah dan nyawa. Basi sih sebenarnya, tapi ya cuman itu yang mereka bisa. Oke, saya coba potong dulu sebentar teman-temannya. Saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh istrinya Ferdy Sambo ya, si Putri Chandrawati. Dia bilang bahwa dia telah dilakukan hal yang tidak senonoh oleh seorang almarhum Brigadir J. Tapi katanya
nggak ada saksi, nggak ada yang lihat. Lalu bagaimana tuh teman-teman? Nah, di sini juga dengan seorang Bahar bin Smith, katanya dia ditembak, tapi nggak ada saksi. Lalu bagaimana lagi soal ini? Ya kita nggak tahu teman-temannya. Sebentar saya akan coba baca dulu beberapa komentar yang sudah ada di sini ya. Ada dari Marisi Sinaga. Drama atau sinetron apalagi yang dibuat Bahar Smith dan antek-anteknya ini? Hanya orang bodoh atau somplak atau bego yang percaya kabar hoax ini. Setuju sekali dengan Bang Denny Siregar. Maju terus Bang, semangat terus Bang mengungkap fakta agar NKRI kita ini aman, damai, sejahtera. Amin, amin. Ada dari Abdi, usut tuntas biar terkuak semua pakpol. Jadi biar gamblang, gak ada drama-drama yang penuh fitnah dan hoax. NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Lalu kemudian ada dari sebentar ya. Ada dari Sukarti Sumartoyo ya. Saya mendengar berita tersebut malah tertawa sendiri karena biasanya kalau terjadi kejadian seperti itu pasti beritanya sudah menyebar kemana-mana ke berbagai channel nasional. Karena itu termasuk masalah yang serius. Ya pastilah awak media mencari di rumah sakit mana Bahar diobati ya kan. Kalau menurut pendapat saya mah Bahar mungkin terkena paranoid akibat dari mulutnya sendiri yang kerap menyuarakan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Kalau Bahar menyebarkan berita hoax lagi, itu orang harus dibuikan. Oke, kita akan lanjut lagi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar. Playing victim berbentuk hoax terbesar ada pada masa Pilpres 2019. Masih ingat? Ketika Ratna Sarumpait berhasil membangun simpati banyak tokoh seperti Fadlizon, Rizal Ramli, Fahri Hamzah dengan kebohongannya bahwa dia sedang digebuki orang banyak karena masalah perbedaan dukungan. Baru belakangan hari ketahuan kalau ternyata wajah bonyok Ratna Sarumpait itu bukan karena dia digebukin orang, tapi karena dia sedang operasi plastik. Dan kebetulan operasi plastiknya itu belum selesai. Sehingga foto wajah itu tersebar dan jadi bahan ketawaan banyak orang. Dan sampai sekarang Rizal Ramli dan Fadlizon malu luar biasa waktu video mereka yang membela Ratna Sarumpait tersebar di media sosial. Kita kembali, pertanyaannya, benarkah Bahar Smith ditembak orang gak dikenal? Atau itu cuma rekayasa dia aja seperti yang sudah-sudah? Belum tahu, polisi masih menyelidiki kronologisnya. Laporan terbaru polisi, mereka nggak temukan saksi siapapun di sana kalau Bahar Smith ditembak. Juga nggak ditemukan proyektil atau selongsong peluru bekas tembakan di lokasi Bahar ditembak. Lalu, jadi apakah ini rekayasa lagi dan lagi? Ya, kita tunggu aja. Kalau benar ini rekayasa dari Bahar Smith, bisa jadi dia akan jadi tersangka lagi karena membuat laporan palsu atau menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran seperti yang pernah dialami Ratna Sarumpait dulu. Di tahun politik ini ada aja situasi yang sengaja diciptakan untuk membuat keonaran supaya situasi keamanan negeri kita jadi tidak kondusif. Tapi jujur sih, saya pribadi saya nggak percaya Bahar Smith kalau melihat track recordnya dan jejak digital teman-teman sejenisnya. Dan yang lucunya, kalau akhirnya Bahar Smith nanti terbukti berbohong, kok mereka nggak kreatif ya? Model bohongnya itu gampang banget ketahuannya karena polanya gitu lagi, gitu lagi. Nggak ada sesuatu yang baru yang bikin kita wow dan bercucuran air mata. Jangan-jangan nanti kita ketawa ngakak lagi dan Bahar dipenjara lagi dan dipenjara lagi. Gak bosen Bahar masuk sel terus. Sudahlah, kita ikutin terus beritanya sambil seruput kopi. Pertanyaan ini, benarkah seorang Bahar bin Smith ditembak atau tidak? Iya kan?
Oke, kita akan coba lihat saja beberapa komentar dulu yang sudah masuk di sini ya. Ada dari JSJS. Jujur saya menduga ini bohong. Seandainya terbukti Bahar berbohong, maka dia harus diproses. Ya, saya setuju ya. Lalu kemudian ada dari fans Real Madrid cabang Monas. Jangan ada kadrun di antara kita, biar Indonesia selalu damai, maju dan tidak dibodohi. Setuju lagi teman-temannya. Lalu kemudian ada dari Jordan Nice. Semakin hari semakin diperlihatkan siapa mereka yang sebenarnya, dan semakin hari masyarakat Indonesia semakin paham bagaimana mereka itu bersama kelompoknya. Salam waras NKRI. Lalu kemudian ada dari Marjani Jani. Ini negara hukum. Kalau terbukti membuat kabar bohong, harus diadili demi hukum yang berlaku di NKRI. Setuju lagi teman-teman ya. Lalu kemudian ada dari 2022. Orang-orang yang memilih Jokowi kemarin pasti orang-orang jujur, damai, rendah hati, bicara apa adanya tanpa rekayasa, dan inilah yang kita butuhkan teman-teman ya. Orang-orang jujur, orang-orang yang rendah hati ya. Lalu kemudian ada dari Bondoyo. Semoga konten ini memberi manfaat dan hal baru bagi kita untuk selalu berpikir ke depan agar lebih baik ketimbang hari kemarin. Amin. Salam NKRI. Ya, ini bermanfaat sekali ya. Lalu berikutnya ada dari Ari Ande. Bagi siapa saja yang membuat berita bohong harus ditindak tegas. Jika tidak terbukti kebenarannya, si Bahar dipenjarakan. Wow, ini luar biasa teman-temannya. Minta agar Bahar bin Smith ini kalau misalnya dia hanya membuat berita bohong, maka beliau harus dipenjarakan, katanya ini dari Ari Ande. Lalu kemudian ada dari Hasi Holland Lubis. Hiburan Bang Denny, suarakan kebenaran demi NKRI yang kita cintai ini. Ya, betul sekali, ini memang menghibur ya, berita-berita yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar dan juga banyak fakta ya. Lalu kemudian ada dari SR Lucila HK. Tuhan akan menyatakan kebenaran dengan cara-cara Tuhan pada waktu yang tepat. GBU Bang Denny, sukses Pak Ganjar Pranowo, Republik Indonesia 1 2024. Ya, kita doakan ya untuk pemilihan presiden 2024 juga agar kembali terpilih orang yang benar-benar jujur ya dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Lalu kemudian ada dari Merah Putih. Kalau ternyata ini bohong dan rekayasa yang terlibat harus dipidana. Kalau ternyata penembakan ini benar, keterlaluan kalau sampai meleset dan gagal. Betul sekali itu ya. Lalu ada dari Eko Ananda Tohara. Kalian yang suka bikin gaduh Indonesia, seiring berjalannya sang waktu kalian akan makin stres dan bisa jadi gila. Bravo Bung Denny, terus beri pencerahan agar rakyat tidak semakin banyak yang tersesat dan disesatkan oleh oknum dan kelompok stres tingkat tinggi yang aksinya dengan mengibarkan panji-panji agama tidak menutup kemungkinan penembakan ini rekayasa. Wow. Oke teman-temannya, dan itu saja dulu komentar yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan sore hari ini ya, soal benar apa tidaknya Bahar bin Smith ini ditembak. Hanya Tuhan dan hanya seorang Bahar bin Smith yang tahu kebenarannya. Sekian saja dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI harga mati.